Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musyrikun. Sadaqallahul azim. Allah berfirman surat Yasin ayat 13, wadrib lahum masalan, buatlah, jadikanlah, maksudnya sampaikanlah kepada mereka. Yang dimaksud dengan mereka itu adalah orang-orang kafir yang tidak mau percaya akan Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusannya, yaitu pada waktu itu adalah orang kafir Mekah sendiri. Jadikanlah, bacakanlah kepada mereka kisah, perumpamaan di sini adalah kisah yang terjadi pada umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu ashabal qaryah, yaitu penduduk Ashabal qaryah, penduduk suatu kampung. Kata Imam Suyuti, yang dimaksud kampung ini adalah kota kampung Antakya yang ada di pesisir Lautan Tengah, sekarang di Lebanon. Penduduk kampung Antakya. Idja al-mursalun, ketika datang kepada mereka al-mursalun, utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam. Ini umat Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam tidak dapat berdakwah di kampung tersebut. Nabi Isa mengutus wakil, mengutus utusan wakil yang mewakili beliau dakwah kepada penduduk kampung tersebut, Antakya. Irja ahal mursalun, ketika utusan-utusan Nabi Isa datang kepada mereka. Iz arsalna ilaihi musnaini, ketika kami mengutus kepada mereka dua utusan. Di Allah perintah Nabi Isa mengutus dua utusan yang mewakili Nabi Isa. Yang pertama diutus dua orang, ngajak penduduk kampung tersebut beriman kepada Allah dan Isa sebagai Rasulullah. Ini kan kisah umat Nabi Isa, bukan kisah umat Nabi Muhammad. Ngajak mereka menyembah Allah yang Esa dan Nabi Isa sebagai utusannya. Namun sayang, penduduk kampung tersebut kadzabuhuma, lalu mereka mendustakan keduanya. Di penduduk kampung Antakya tersebut tidak percaya bahwa keduanya itu adalah utusan Nabi Isa. Maka fa'azzazna bisalisin, kemudian kami kuatkan dengan yang ketiga. Karena dua utusan tadi didustakan oleh penduduk kampung Antakya, maka Allah perintah utus satu orang lagi sehingga menjadi tiga. Azzazna dengan arti qawaina, kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, jadi ketiga orang. Bitahfifi wa tasdid, boleh dibaca dengan tahfif, artinya tahfif tidak mentasdidkan zai. Fa'azazna, dan boleh dibaca fa'azzazna, artinya qawaina, kami kuatkan utusan dengan yang ketiga, bisa lisin. Faqalu inna ilaikum mursalun, sama. Ketiga utusan itu mengatakan kepada penduduk kampung tersebut, kami bertiga adalah utusan Nabi Isa. Nabi Isa memerintah kami bertiga, ngajak kalian beriman pada Allah. Nah, kemudian penduduk kampung Antakya tapi negatif,
Penduduk kampung mengatakan ma antum illa basyarum misluna. Ma antum illa basyarum misluna. Mereka menjawab, mereka itu yang dimaksud penduduk kampung Antiokhia. Mereka menjawab kepada ketiga utusan Nabi Isa dengan kata-kata, kalian bertiga tidak lain hanyalah manusia biasa seperti kami. Kamu bertiga itu tidak lain adalah manusia biasa seperti kami. Ya, kami ini manusia, kamu juga ketiga utusan yang ngaku utusan Nabi Isa itu kamu manusia. Artinya apa? Artinya mereka tidak percaya kalau ketiga utusan itu adalah utusan Nabi Isa. Alasannya apa? Nggak percaya? Karena kamu itu bertiga manusia. Percaya yang namanya utusan kecuali malaikat lain. Karena berhubung kamu ini bertiga sama seperti manusia, seperti kita ini manusia biasa, oleh karena itu kami nggak percaya kalau kamu itu ngaku-ngaku utusan Nabi Isa atau utusan Allah lah. Ya. Kamu itu manusia seperti kami. Oleh karena itu kami tidak percaya kamu itu utusan Allah. Artinya mereka meyakini yang namanya utusan itu bukan bangsa manusia, tapi apa? Malaikat. Kalau kamu malaikat barulah kami percaya kalau kamu bertiga adalah utusan Allah atau utusan Nabi Isa. Ini pemahaman seperti ini pemahaman yang salah, yang nggak benar. Apa itu pemahaman yang tidak benar? Yang namanya utusan harus malaikat gitu. Nggak benar. Yang namanya utusan itu ya harus manusia. Kenapa? Karena yang Allah Ta'ala perintah untuk menyampaikannya manusia. Karena yang akan disampaikan kepada bangsa manusia, maka yang Allah perintah menyampaikan pun bangsa manusia. Nah kalau yang nyampein malaikat, yang mereka yang disampaikan bangsa manusia, nggak nyambung. Jadi apa itu deh? Pemahaman bahwa yang namanya utusan Allah itu mesti malaikat, sedangkan amanat yang harus disampaikan kepada manusia nggak nyambung. Contoh seperti kita ini dapat paket. Tentu yang ngirim paket itu manusia, yang diperintah untuk menyampaikan pun manusia, yang nerima paket pun apa? Manusia. Masa iya yang nyuruh Allah, nah, yang menyampaikan apa nih? Malaikat. Yang nerima manusia, nggak nyambung. Kan manusia itu nggak bisa ngelihat malaikat. Bagaimana manusia mau menerima paket yang nyampein nggak kelihatan? Kan malaikat nggak kelihatan. Nah jadi salah ya. Jadi alasan mereka nggak percaya akan putusan Allah dengan alasan yang nyampein itu adalah bangsa manusia, seharusnya kata mereka bangsa malaikat salah. Karena yang namanya utusan itu, yang menyampaikan utusan itu harus sebangsa dengan yang menerima utusan. Yang pertama, yang kedua, yang namanya utusan Allah harus menjadi teladan. Rasul-rasul Allah itu menjadi teladan kepada siapa? Kepada umat. Kita ini bangsa manusia, Nabi Muhammad bangsa manusia. Nabi Muhammadlah teladan kita. Sebab kalau tidak dicontoh oleh Nabi Muhammad, kita enggak akan bisa melaksanakan perintah Allah. Ya, perintah Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu kalau nggak dicontoh oleh Nabi Muhammad kita nggak bisa. Jadi Quran itu hanya menyuruh kita, merintah kita sholat. Aqimus sholat. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Dirikanlah sholat. Kalau hanya dirikan sholat, kita nggak akan bisa bagaimana tata cara sholat.
Nah, dari mana kita tahu kalau sholat itu ada takbiratul ihram, ada berdiri, kemudian ada baca Fatihah, ada baca surat, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Nah, taunya kaifiat sholat seperti itu karena mengikuti Nabi Muhammad lah yang menerangin apa itu, ya bagaimana tata cara sholat. Nah, jadi kesimpulannya yang namanya utusan. Nah, tugas yang keduanya adalah memberikan contoh dan teladan. Nah, seandainya yang menyampaikan malaikat, bagaimana kita bisa meneladani malaikat? Kan malaikat nggak kelihatan. Bagaimana utusan malaikat itu menyampaikan atau memperagakan, ya bisa. Malaikat kagak makan, malaikat kagak minum, malaikat nggak pernah tidur, malaikat nggak pernah nggak pernah berumah tangga. Nah, bagaimana mau mencontohkan tata cara berumah tangga menurut Islam kalau malaikat itu sendiri utusan Allah nggak pernah kawin? Jadi salah total kalau dianggap yang namanya utusan itu harus bangsa malaikat. Jadi sekali lagi, penduduk kampung Antakya tidak mau beriman kepada Nabi Isa, tidak mau beriman kepada utusan-utusan Nabi Isa dengan alasan Nabi Isa itu manusia, Nabi Isa utusan Nabi itu manusia bukan malaikat. Salah ya. Baik. Qalu rabbuna. Kemudian ketiga utusan Nabi Isa menjawab kepada penduduk kampung tersebut. Ya. Kata utusan Nabi Isa, ketiga utusan Nabi Isa, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui. Mereka berkata, maksudnya mereka itu utusan-utusan Nabi Isa berkata kepada penduduk kampung yang tidak percaya, kami ini Tuhanlah yang tahu kalau kami benar-benar gitu. Tuhanlah Allah yang tahu kalau kami bertiga benar-benar utusan Nabi Isa dan utusan Allah. Ini seakan-akan, kata Al-Imam Suyuti menafsirin ayat ini seakan-akan ada sumpah di sini. Ya, walaupun di sini tidak terdengar kata-kata sumpah. Di sini ada sumpah. Kira-kira berbunyi begini. Demi Allah, gitu lah. Demi Allah, sesungguhnya Tuhan Allah yang tahu kalau kami ini bertiga benar-benar utusan Nabi Isa. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami hanya menyampaikan. Jadi Allah Ta'ala melalui Nabi Isa memerintah kami hanya sekedar menyampaikan. Ngajak. Ini semua para rasul demikian. Ya, semua nabi dan rasul, semua rasul yang Allah utus tugasnya hanya sekedar menyampaikan. Adapun mereka mau beriman atau tidak mau beriman, nah itu urusan Allah. Jadi tugasnya hanya menyampaikan. Kenapa tugas menyampaikan? Agar supaya tidak ada alasan bagi mereka nanti di hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat tidak ada alasan bagi mereka tidak beriman. Karena nanti kan ini sudah menjadi hukum ketetapan Allah, sudah menjadi undang-undang Allah yang umum. Yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam surga. Yang tidak mau beriman akan dimasukkan ke neraka. Ini sudah menjadi ketetapan. Nah, nanti saat orang-orang kafir di dunia yang tidak mau beriman dimasukkan ke dalam neraka, mereka nggak punya alasan. Kalau di dunia udah disampaikan, di dunia udah diajak, di dunia udah didakwain, ya, mereka nanti udah tidak lagi punya alasan. Oleh karena itu Allah Ta'ala sengaja mengutus para rasul untuk menyampaikan supaya mereka yang di dunia tidak mau diajak nggak punya alasan.
ketika akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab kalau di dunia nggak pernah diajak, mereka akan mengatakan, ya Allah, kami nggak mau dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena waktu di dunia nggak pernah ada yang ngajak. Di dunia nggak pernah ada yang ngajak kami beriman. Dengan adanya para utusan, maka mereka itu nggak punya alasan saat Allah Ta'ala mau memasukkan mereka ke dalam neraka. Nah inilah hikmahnya kenapa Allah mengutus utusannya menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan ya kalau Rasulnya tergantung Rasulnya. Waktu zaman Nabi Isa, Rasulnya Isa, pada waktu Nabi Muhammad adalah Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata utusan-utusan itu, kami tugasnya nyampe, nggak maksa. Nah kemudian wa ma alaina illal balagul mubin, kami hanya menyampaikan. Dan Allah Ta'ala Allah bekali kami dengan bukti-bukti. Kan kalau pengakuan itu harus ada bukti. Mana buktinya kalau kami ini utusan Allah itu? Ya, mereka itu bukan hanya ngajak, umat beriman, tetapi disertai juga dengan bukti-bukti, ya, supaya lengkap. Ini sama seperti di dunia, ada lurah gitu, ada lurah ngaku lurah, ada seorang ngaku lurah di tengah-tengah masyarakat. Tentu masyarakat nggak akan percaya kalau dia itu lurah kalau tidak ada SK, bukti, SK, surat yang menunjuk dia sebagai lurah. Nih ada SK-nya. Dari mana SK-nya itu? Dari yang atasan lurah yang telah mengangkat dia lurah, camat. Nih ada SK dari camat, saya nih. Itu namanya bukti. Camat ngaku camat, nggak akan dipercaya oleh masyarakat. Ya, dari siapa? Dari yang atasan camat, wali kota, yang mengangkat saya sebagai camat dan seterusnya. Nah demikian juga seorang nabi dan rasul ketika ngajak umatnya beriman kepadanya Allah itu Tuhan dan dia adalah sebagai rasul, tentu ada SK. Allah lengkapi dengan SK agar supaya mereka beriman. Nah SK-nya rasul apa itu? Mukjizat. Jadi mukjizat itu seakan-akan SK, rekomendasi, pembenaran. Seakan-akan mukjizat itu pembenaran ya yang datang dari Allah. Seakan-akan Allah mengatakan benar ini utusan saya. Buktinya saya kasih SK. Apa itu SK? Mukjizat, rekomendasi. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak akan bisa dibuat atau ditiru oleh siapapun. Nah itulah mukjizat. Nah ini ketiga utusan Nabi Isa pun punya mukjizat, sama seperti mukjizatnya Nabi Isa, yaitu ibra'ul akmah, bisa menyembuhkan orang yang tidak punya mata. Bukan menyembuhkan orang yang matanya sakit, orang yang tidak punya mata sama sekali, nggak punya bola mata, bisa diusap, ada matanya. Wal abros, bisa menyembuhkan penyakit belang. Wal marid, bisa menyembuhkan penyakit. Yang luar biasanya apa? Kalau dokter itu kan melalui proses, periksa dulu, kasih obat, belum tentu berjodoh. Tapi kalau utusan Nabi Isa dan Nabi Isa ini nggak perlu diperiksa, diusap aja jadi, diusap aja sembuh. Nah ini kan luar biasa. Bahkan yang lebih dari segalanya adalah ihya'ul mayit, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah ini kan di luar kemampuan ilmu kedokteran. Nah itulah mukjizat. Nah inilah SK, mukjizat dari Allah bahwa mereka benar-benar utusan Allah, utusan Nabi Isa.
Namun walaupun mereka sudah menyampaikan bukti bahwa mereka benar-benar utusan Allah, mereka masih tetap tidak percaya juga ini. Nah, itulah watak keras kepala namanya. Kata mereka ini bukan hanya sekedar nggak percaya, bahkan mereka menuduh ketiga utusan itu membawa sial. Masya Allah. Orang mau menyampaikan kebenaran malah dituduh membawa sial. Inna tatayarna. Sesungguhnya ya, tasya'amna, kami bernasib malang. Sesungguhnya kami penduduk kampung ini dapat sial gara-gara ente. Nah, gitu. Kami ini penduduk kampung sini bawa dapat sial gara-gara kamu bertiga datang ke kampung ini. Masya Allah. Jadi orang ngajak kebaikan malah dituduh membawa sial. Apa yang dimaksud dengan sial di sini? Yaitu mereka sudah tidak lama tidak turun hujan. Udah lama nggak turun hujan, ya, sehingga kering, ya, kering, tandus, karena kita nggak akan hidup tanpa air hujan. Nah, mereka itu udah lama nggak turun hujan. Mereka anggap ini suatu sial. Sialnya gara-gara apa? Karena gara-gara kamu bertiga ada di kampung kami, sehingga kami dapat sial. Apa itu sial? Lama nggak turun hujan. Masya Allah. Kemudian mereka mengancam, la ilam tantahu lanarjumannakum. Kalau kamu tidak keluar dari kampung kami, kalau kamu masih tetap dakwah, karena tidak keluar dari kampung kami, niscaya kami akan lanarjumannakum bil hijarah. Niscaya kami akan melontari, merajam kamu dengan batu. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kami akan akan siksa kamu dengan siksaan yang pedih. Masya diancam. Maka utusan Nabi Isa menjawab. Apa kata utusan Nabi Isa? Ta'irukum ma'akum. Kamu itu dapat sial bukan karena keberadaan kami di sini. Kamu itu dapat sial, Allah nggak turunin hujan, ya. Itu sialnya itu disebabkan karena kekafiran kamu lah, gitu. Jadi Allah tidak turunin hujan disebabkan karena kenakalan kamu, karena kefasikan kamu, karena kedurhakaan kamu sama Allah, bukan karena keberadaan kami. Kami ini malah utusan Allah ngajak kamu kebaikan. Jadi kamu itu dapat sial, maksudnya ini Allah nggak turunin hujan disebabkan kena maksiat kamu. Jadi sial-sial itu disebabkan kena maksiat. Ini udah menjadi hukum sunnatullah. Apabila kita jauh dari Allah, Allah Ta'ala berikan kita segala macam kesusahan. Waktu zaman dulu kesusahannya nggak diturunin hujan. Nah, kalau zaman sekarang hujan banyak. Apa itu kesialan yang Allah kasih? Sulit hidup, mau hidup aja susah. Ini mahal, ini mahal, ini mahal, ini mahal. Ini kan sial-sial. Kenapa? Karena kita durhaka sama Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hamba-hambaku yang jauh dari peringatanku, maksudnya Quran. Orang-orang atau hamba Allah, manusia yang jauh dari Al-Quran, maksud jauh Al-Quran bukan Quran dideketin, tidak mengamalkan ajaran Quran, maka Allah Ta'ala akan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah Ta'ala berikan segala macam kesusahan hidup. Ini dari bukan hanya Quran, dari dulu sudah ada. Jadi kata ketiga utusan Nabi Isa, kamu itu dapat kesusahan hidup, tidak turun hujan, bukan sendiri, diajak beriman kagak mau, bahkan mengancam kepada orang yang ngajak kebaikan, diancam mau dibunuh. Nah, a'in dzukirtum
Ain dzukirtum, apabila kamu diperingati, ya, apabila kamu diperingati bukannya nerima, tetapi malah apa? Malah mengancam-ngancam orang yang memberikan nasihat. Bal antum qaumum musyrikun. Kamu tidak lain adalah umat yang melampaui batas. Musyrikun itu melampaui batas, mutajawizunal haddah, ya. Musyrikun kata Imam Suyuti artinya orang yang melampaui batas. Apa itu melampaui batas? Dia itu 20% ya. 20% dari kandungan Al-Quran adalah kisah-kisah umat terdahulu. Apabila Al-Quran menyebut kisah bukan berarti dongeng. Nah, ini memang benar-benar terjadi. Allah ya memberitahu kepada kita semua. Nah, untuk apa tujuan? Supaya kita ngambil ibrah namanya. Jadi semua kisah-kisah yang Allah ya sampaikan melalui Nabi Muhammad yang ada di Al-Quran tidak lain tujuannya supaya kita ngambil nasihat, ibrah. Jangan sampai ya sejarah yang tidak baik jangan sampai terulang gitu. Jadi kisah itu tujuannya ngambil ibrah pelajaran. Yang baik gitu, yang baik kita teladani, yang tidak baik jangan sampai kita teladani. Itulah tujuannya kisah. Oleh karena itu Allah turunin azab. Umat dulu langsung kalau tidak mau diajak beriman turun azab. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, umat kita ini semua Allah berikan rahmat, enggak diturunin azab seperti umat dulu, hanya dikasih macam-macam musibah, hanya peringatan. Kalau umat dulu langsung dihabisi. Fir'aun dengan bala tentaranya ditenggelamin, Qarun lesekin ke tanah. Ada yang disambar petir, ada yang kampung mereka ditebalikin ya ke atas kemudian kebalikin dan lain sebagainya, sehingga ya semua habis. Umat Nabi Nuh Allah turunin air hujan dari atas dan keluar dari bumi sehingga dunia ini ya tenggelam. Yang selamat adalah yang beriman. Nah, Allah Ta'ala masih sayang kepada kita ini semua ya. Hanya diberikan peringatan-peringatan berupa musibah-musibah kecil. Tujuannya supaya kita sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tujuan daripada Allah ampun taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja yang dapat kita kaji pada siang hari ini. Nah, kemudian akan kita lanjutkan nanti wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun sampai akhir daripada kisah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Baik. Nah, Bapak hadirin, kalau nggak ada yang bertanya kita tutup dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.